Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Heijaz Rajut. Ini adalah video yang kemarin di saat penyambungan, dan kali ini saya mau melanjutkan untuk membuat bagian innernya. Jadi sebelum ke tutorialnya, pastikan dulu kalian sudah tekan tombol subscribe di bawah dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video lainnya. Nah, setelah jadi seperti ini, lalu kita slip stitch dulu bagian yang ini ya, bagian saku belakang yang ini. Ini kan tuh kurang rapi ya, jadi kita slip stitch ke sini, atau boleh pakai SC juga ya, boleh. Slip stitch bagian atasnya saja dari sambungan alas ini. Nah, dari sini ke sini, lalu naik ke atas dan ke sini, sebelah sini. Boleh pakai SC, boleh pakai slip stitch. Cuma ini saya pakai slip stitch ya, karena hasilnya lebih tipis dan bagus. Jadi ini tuh slip stitch di sini nih, sebelah sini. Ini tuh ada yang melengkung-lengkung ini. Nah, ini. Nah, itu kita masuki di yang melengkungnya itu. Kita nusuknya cuma satu helai ya. Lalu jangan langsung di melengkungnya lagi, tapi kita di yang melengkung ke atas. Jadi yang cekung ya, yang cekung ini tadi. Nah, di sini ini kan ada yang cekung. Nah, di situ kita masuki. Lalu di yang melengkungnya lagi. Jadi selang-seling ya. Intinya ini tuh tiap row satu slip stitch. Cukup satu helai saja supaya hasilnya rata ya, tuh jadi seperti ini. Jadi kita bukan slip stitch di lubangnya ini, tapi di pinggirnya, di helaian-helaian benangnya. Tuh satu helai itu jadinya rapi ya tuh. Lanjut sampai selesai. Nah, jadinya seperti ini dan terlihat lebih rapi ya tuh. Lalu lakukan cara yang sama untuk bagian saku depan ya, dari sini ke atas. Lalu dan bagian saku utamanya juga ya. Tuh, jadi seperti ini. Sekarang kita lanjut memotong jiplakan yang kertas ini untuk menjiplak ke innernya nanti. Kita potongnya dipaskan saja sesuai dengan jiplakannya ya. Seperti ini. Lalu ini untuk bagian alasnya juga. Nah, jadi ini ada jiplakan bagian badan satu, bagian resleting utama satu, bagian alas utama satu, alas belakang satu. Lalu ini untuk bagian sakunya kita hanya jiplak dari sini ya, dari sambungan bagian pinggir ini. Nah, dari sini ke atas tuh jadinya segini ya tuh, segini.
Dan untuk alasnya disamain saja dengan bagian alas belakang ya, nanti pas jiplak innernya tuh kan, karena ini sama ya tuh, lebarnya sama. Oke, kita jiplak ke bagian innernya. Nah seperti ini kita jiplak. Dipaskan juga ya, jangan dilebihi, jangan dikurangi. Untuk bagian innernya, jiplak bagian badannya sebanyak 4 lembar. Lalu bagian saku 2 lembar. Lalu kita potong dulu. Nah seperti ini, lalu potong juga untuk bagian-bagian yang lainnya. Jiplak juga untuk bagian alasnya, alas utama 1, alas belakang 1, resleting utama 1, dan alas saku depan 1. Oke, sekarang kita akan menjahit bagian saku ya. Jadi ini adalah inner yang sudah dipotong untuk bagian saku depan. Nah jadi kita ukur dulu dari bagian tasnya ini. Kita ukur dari ini nih, dari ujung bagian pinggir saku depannya ke ujung sini ya, ke sudut bagian ini. Nah kalau ini punya saya ada 5,5 ya, 5,5 cm. Lalu di bagian inner sakunya ini juga kita ukur 5,5 cm. Terus kita tandai. Tuh, jadi ditandai seperti ini. Terus kita tandai di bagian yang satunya lagi. Ini untuk penanda sebagai ujung alas ya. Nah ini bagian alas yang dipotong disamakan dengan alas bagian belakang. Lalu kita akan menjahit dari bagian sini ke bawah. Ini di bagian alas ini dilipat ya, diipaskan ke bagian yang ditandai tadi, yang digunting tadi. Lalu kita jahit lurus ke sini. Lalu nanti belok ke sini ya, sini, dan sampai ke ujung ini ya, sampai ke ujung yang ditandai ini. Nah ini saya pentulkan seperti ini ya, supaya tidak geser dan lebih mudah. Oke, kita mulai jahit. Nah seperti ini ya, jadi ini kalau misalkan ada sisa, jadi
kita lipat saja seperti ini dan digunting ya sisanya, jadinya seperti ini ya. Lalu bagian lanjut untuk bagian yang satunya lagi, yang ini. Nah, yang ini kita sambung di bagian sini, jadi nanti seperti ini. Nah, jadinya seperti ini setelah dijahit kedua bagiannya. Lalu kita jahit bagian resletingnya. Ini kita langsung saja lanjut dari ujung alas ini ke kita lanjut tempel resleting di bagian atas alas di sini ya. Ini kita pentulkan dulu. Ini ya tuh. Lalu kita jahit lagi. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita akan menjahit bagian dalamnya ini. Nih ya. Ini bagian badan sakunya ini kita lipat ke resletingnya. Jadi nanti si bagian jahitannya ini ngelipat ke dalam seperti ini ya. Nanti seperti ini. Tuh jadinya seperti ini. Lanjut untuk bagian yang sebelahnya lagi.
setelah bagian resletingnya dijahit, lalu kita pasang kepala resletingnya. Bebas ya, pasang dari ujung mana saja, sama saja. Karena ini resleting gigi plastik, jadi bebas dari mana saja itu bisa masuk. Tuh jadinya seperti ini. Lalu sekarang kita akan menjahit bagian saku utama ini, saku yang besar ini. Nah, kalau saku utama ini kita ukur dari ujung alas utama ya, dari sini ke bawah. Nah, ke sini ke sambungan bagian badan dan alas. Sampai ke sudut ya, sampai ke sudut. Nah, ini punya saya ada 8 cm tuh, 8 cm. Jadi untuk di badan inner badannya juga kita hitung dari bawah ke ada 8 cm ya tuh, seperti ini. Lalu kita tandai lagi. Untuk caranya masih sama seperti cara sebelumnya. Nah, lalu kita jahit dengan bagian alas utama. Caranya seperti tadi ya, seperti cara saku depan itu, kita lipat seperti ini sedikit. Lalu kita sambung ke bagian ini, ke bagian yang ditandai ini. Boleh diperuntukkan, boleh langsung dijahit. Lalu kita jahit. Nah, seperti ini. Lalu lanjut bagian yang sebelahnya lagi.
Tuh jadinya seperti ini ya. Lalu untuk bagian resletingnya, ini kan ada inner resletingnya lagi. Kalau di bagian saku utama, jadi kita pasang dulu resletingnya. Kita potong dulu resleting sepanjang bagian inner saku utamanya, sepanjang inner resletingnya ya, seperti ini. Lalu kita akan jahit ke resletingnya dulu. Nah, ini bagian yang akan ada di dalam tas, dan ini bagian luar resleting. Nah, kita pertemukan bagian dalam resleting dengan bagian dalam inner seperti ini. Ini kita jahit. Nah, jadinya seperti ini. Lalu kita akan menyambung ke bagian badannya. Untuk ini bagi salah satu sisinya, ini kita jahit ke innernya, ya, inner resleting dengan badan. Lalu untuk bagian yang satunya lagi kita jahit langsung ke resletingnya, ya, dari badan langsung ke resleting. Oke, kita jahit dulu.
Lalu kita jahit lagi bagian dalamnya seperti cara sebelumnya ya, dijahit di bagian sambungan dalamnya. Nah, seperti itu. Nah, jadinya seperti ini. Lalu lakukan lagi cara yang sama untuk bagian yang satunya lagi ya, yang bagian resletingnya. Nah, setelah dipasang kepala resleting, lalu kita jahit bagian pinggirnya ini. Nah, ini kan belum dijahit ya. Nah, ini ke sini. Tuh, jadi ini di bagian dalamnya. Lalu lakukan cara yang sama untuk bagian yang satunya lagi ya, yang ini. Lalu sekarang kita akan memasang innernya ya. Ini inner sakpo yang sudah dijahit sebelumnya. Nah, ini resletingnya ini, kepala resletingnya ini nanti ujungnya kan ada di sini ya. Tuh, ini kan hadapnya ke sini, jadi kita masukkan di sini. Jadi intinya resleting harus ada di sebelah kiri. Kita akan bentukkan dulu supaya ukurannya pas.
Oke, kita jahit dulu bagian yang ini dengan jahit jelujur biasa. Gunakan benang yang sewarna dengan bagian innernya. Ini jahit jelujur biasa sampai selesai. Nah, jika bagian depannya sudah dijahit seperti ini jadinya seperti ini ya tuh. Lalu untuk di bagian ininya, ini kan tidak ada tempat untuk menjahit resletingnya ya. Jadi kita jahit ke badannya, ke sini. Nah, ini saya sudah belok ke sini ya. Ini sudah dijahit, lalu naik sedikit. Nah, untuk naiknya ini, naik ke sininya ini caranya seperti ini. Ya, ini misalkan ujung benangnya ini ada di rajutannya ya, nih. Lalu kita jahit nusuknya ke resleting seperti ini. Lalu ini kan otomatis di resleting ya ujungnya. Nah, kalau ujungnya udah ada di resleting, nah kita nusuk di bagian rajutannya, tapi tempatnya sejajar dengan ujung benangnya ini ya. Nah, jadi di sini. Tuh, jadi seperti ini ya kalau dilihat tuh. Lalu ditarik. Intinya ini tuh jahitnya biasa saja sebenarnya, jelujur ya, boleh dari dalam langsung seperti ini juga boleh. Jadi kita jahit seperti ini, boleh ya tuh. Sepertinya ini lebih mudah kalau kita jahit seperti ini ya, dari dalam sakunya. Tapi jangan sampai terlihat ya, kita ikuti lengkungannya ini. Jadi kita tembuskan nusuknya ini ke rajutannya langsung. Tuh, jadinya seperti ini ya. Boleh seperti tadi, seperti di awal tadi yang dijelaskan tadi, boleh langsung di jahit seperti ini. Oke, jahit dulu sampai ke sini. Nah, kalau di bagian ujung sini baru kita menggunakan cara seperti yang di awal tadi, yang maksudnya awal ini ya, awal di bagian ini. Jadi kita jahitnya dari luar lagi karena memang sulit kalau dari dalam. Tuh, ini ujung benangnya ada di resleting, lalu kita jahit di rajutan, lalu di resleting lagi, lalu di rajutan lagi, lalu di resleting lagi. Pokoknya gitu ya sampai selesai berulang. Tuh, lalu kalau ditarik jadinya seperti ini. Lalu kita jahit lagi di bagian ini ya supaya lebih kuat.
jadinya seperti ini ya kalau dijahit, kalau sudah dijahit ke bagian badannya. Oke, kita coba tutup resletingnya. Tuh, jadinya seperti ini. Sekarang kita lanjut bagian saku belakang. Untuk caranya sama ya, kita simpan bagian kepala resleting di bagian kiri. Maksudnya kalau tertutup itu harus ada di bagian kiri ya. Oke, kita rapikan dulu. Seperti ini, kita pentulkan dulu. Intinya caranya masih sama seperti cara sebelumnya ya, dipentulkan. Lalu kita jahit jelujur lagi nanti, lalu di bagian yang satunya lagi kita jahit seperti cara yang ini ya. Nah, yang ini. Intinya caranya sama ya untuk bagian badan belakang. Lalu untuk bagian saku utamanya ini kita masukkan bagian yang resletingnya ini di bagian depan. Seperti ini. Kita paskan dulu di bagian dalamnya, itu dipaskan dulu ya supaya tidak longgar nanti atau tidak menggantung ya innernya. Tuh, seperti ini. Jadi masih sama ya caranya, kita pentulkan dulu lalu nanti dijahit jelujur. Nah, kalau di bagian saku utama ini lebih mudah ya, jadi di bagian depannya ini tinggal dijahit ke badan yang ini, lalu di bagian belakangnya ini tinggal dijahit ke bagian resletingnya ini. Oke, jahit jelujur semua bagiannya. Nah, ini jadinya seperti ini setelah dijahit bagian-bagian innernya. Nah, ini nampak belakang, nampak dari samping kanan dan depan. Lalu ini ada saku kecil, saku depan itu, lalu saku utama ya ini, lalu ada saku belakang. Jadi ini ada 3 saku. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian yang mau membuat tas mini seperti ini ya. Lucu dan bisa diselempang, bisa ditenteng. Jika kalian suka dengan tutorial ini, jangan lupa untuk like dan share sebanyak-banyaknya. Dan jika kalian punya ide atau saran untuk kedepannya, mungkin saya harus buat tutorial apa, jangan lupa untuk komen di bawah ya. Thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.